yang saya tangkap Pak Mangapul mengajukan argumennya dengan satu ayat di 1 Yohanes 2 ayat 2 ya Pak ya. Terutama di frasa dosa seluruh dunia. Begitu ya Pak? Begitu ya Pak? Bahwa dosa seluruh dunia ini mengindikasikan penebusan untuk seluruh umat manusia. Begitu kan Pak? Yang saya tangkap. Nah, tetapi saya berargumen seperti ini. Saya berargumen bahwa 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6 itu sebetulnya memang ditujukan untuk gereja, Pak. Pendapat saya. Untuk gereja, dan betul di ayat 2 kalau kita hanya memperhatikan di ayat 2 saja, memang terkesan dosa seluruh dunia, betul. Untuk seluruh umat manusia. Jadi Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Itu di ayat 2. Tetapi coba kalau kita perhatikan, kemudian di ayat keempat, itu kita perlu perhatikan barang siapa. Aku mengenal dia, tetapi tidak menurut perintahnya. Sorry. Kemudian di ayat lebih jelasnya lagi di ayat 5, Pak. Barang siapa menuruti firman-Nya, Pak. Coba di ayat 5 kita perhatikan. Kalau di ayat 2, itu memang Yesus kematiannya untuk seluruh umat manusia. Tetapi kalau kita perhatikan kemudian di ayat 5, itu bagi gereja. Barang siapa yang menuruti firman-Nya. Oke? Kemudian di ayat ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa iya, di dalam dia, Pak. Berarti ini satu adalah orang yang menuruti firman-Nya di ayat ke-5 dan yang ke-6 di dalam dia. Berarti untuk orang percaya, Pak. Kalau saya menyimpulkannya seperti itu, Pak. Jadi betul bahwa kematian Yesus untuk seluruh manusia, tetapi kemudian penebusannya saya kira, nah ini bagi orang yang di ayat ke-5, barang siapa menurut firman-Nya. Kemudian di 6, itu di dalam dia, Pak. Pasti orang percaya. Pasti gerejanya sejati, Pak. Nah, berarti saya lebih condong kepada penebusan ini terbatas kepada yang penebusan terbatas. Betul bahwa anugerahnya, kedatangannya, betul untuk seluruh manusia, tetapi efektif untuk orang percaya, Pak. Diperkuat dengan ayat tadi. Ayat ke-5 dan ke-6, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau begitu, kita sama. Jadi justru limited atonement nggak begitu. Dari mulanya kematian Yesus bukan untuk semua. Jadi apa yang Anda katakan, siapa namamu? Darmius. Pak Darmius, kalau Pak Darmius begitu, ya kita sama. Berarti kematian Yesus unlimited, bukan untuk orang pilihan. Saya juga menganut bahwa kematian Yesus untuk semua orang, tetapi sebagaimana sublapsarianisme tadi, maka penebusan itu dialami oleh mereka yang dipilih. Di sanalah terjadi predestinasi. Kiranya kita paham supra, infra, saya angkat lagi ya. Jadi kalau kita paham bedanya ini, sebenarnya nggak ada masalah lagi. Ya. Jadi kalau supra itu keputusan Allah menyelamatkan sebagian, langsung menghukum yang lain. Belum ada penciptaan. Lalu kedua, keputusan Allah menciptakan kedua belah pihak. Yang dipilih dan yang mau dibinasakan. Yang ketiga, mengizinkan kejatuhan mereka. Yang keempat, menyediakan keselamatan bagi umat pilihan. Limited. Lalu B. Saya lompat langsung ya. Keputusan untuk menciptakan. Jadi bukan langsung membinasakan. Ciptakan manusia, izinkan kejatuhan, lalu keputusan Allah menyelamatkan sebagian. Nah, limited. Karena sebagian. Lalu menyediakan keselamatan bagi umat pilihan. Kalau saya menjelaskan logika ini lama. Itu bisa 1 semester nih. Lalu sublapsarianisme. Boleh Wiwi tolong baca sekalipun? Sekalipun sebagian orang melihat pendapat di atas lebih lunak dengan kelompok pertama,
Namun sebagian ahli tidak tetap melihat adanya kelemahan. Hal itu disebabkan konsep penebusan yang bersifat terbatas, yaitu Kristus mati hanya untuk orang-orang pilihan saja. Bagi kelompok ini, kematian Yesus adalah untuk semua orang berdosa. Itulah sebabnya kelompok ini mengkoreksi pendapat sebelumnya dan mengusulkan pendapat yang berbeda. Jadi keempat urutan ketetapan keselamatan dari Allah menjadi: pertama, Allah memutuskan untuk menciptakan manusia. Kedua, mengizinkan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketiga, menyediakan keselamatan bagi semua orang, yaitu melalui kematian Kristus. Keempat, memilih sebagian untuk menerima keselamatan tersebut. Ya, jadi sama ini dengan Pak Darmius, jadi nggak ada masalah.